Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sangrila Putri dengan NIM 23020150555. Di sini saya akan melanjutkan Accurate Online di modul ketiga, yaitu dia modul penjualan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan sebelumnya ini adalah Accurate Online saya dan kita akan mempelajari modul yang ketiga yaitu pembelian. Sebelumnya teman-teman harus memegang modulnya masing-masing. Karena kenapa saya tidak menampilkan modulnya? Karena jika saya menampilkan modul dengan accurate-nya, itu tidak sinkron karena nanti yang akan lemot itu di accurate-nya. Jadi mohon maaf, saya tidak menampilkan modulnya ya teman-teman. Saya melihat modulnya ada di sini. Baik, di modul 3 ini, di penjualan itu kita akan banyak sekali melakukan fiturnya. Kita klik ini dulu, PT Smart Counting. Baik, kita langsung saja ke transaksinya ya, yang di modul 3. Baik, sebelumnya kita akan menyeting dulu teman-teman. Tadi ada sedikit kendala. Kita lanjut. Kan di tanggal 5 Januari itu perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu itu ada yang di caps lock itu kan nomor faktur pajaknya. Nah, kita harus setting dulu dia. Kita ke Smart Link Text. Habis itu ada penomoran Kalau di sini cuma sampai 3 ya. Baik, eh, selanjutnya itu di tanggal 6 Januari 2023 perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Sumber Rezeki dengan rincian harga tersebut. Kita klik penjualan, penawaran penjualan. Di sini ada penawaran penjualan, pengiriman pesanan, gitu ya. Ada uang muka penjualan dan ada faktur penjualan.
Dan kita itu juga ada penerimaan juga penerimaan barang ya. Untuk step by step-nya itu pada umumnya pada perusahaan itu seperti ini nih teman-teman. Tapi tidak semua proses itu kita akan lakukan lagi ke masing-masing perusahaan. Tapi biasanya yang paling sering dipakai itu tuh pesanan penjualan, ada pengiriman pesanan, uang muka, dan faktur penjualan gitu. Oke, baik. Selanjutnya kita ada di transaksi 6 Januari ya. Perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV sumber rezeki dengan rincian harga. Kita ke fitur penjualan, kita bagian penawaran penjualan. Kemudian kemudian inputkan kita inputkan CV sumber rezeki dengan tanggal 6 Januari 2023. Selanjutnya kan di situ kan di tanggal 6 Januari itu kan ada nama barangnya kursi bar, kursi kerja, dan kursi santai ya. Kita akan melakukannya itu seperti yang di pembelian yang kemarin, tutorial yang kemarin. Yang awal kita inputkan itu rincian barangnya itu secara manual ya teman-teman. Baik, di sini ada kursi bar, yang ada yang di situ kuantitasnya itu 10. Kuantitas kursi bar itu dia ada di 10 ya kuantitasnya dengan harga 170. 10 dengan harga 170 kita bisa dijualnya di sini 60 gitu ya. Habis itu kita lanjut 170. Selanjutnya ada kursi kerja. Selanjutnya ada kursi kerja. Kursi kerja dia ada di kuantitas 20 dengan harga 275 ya teman-teman. Kita lanjut. Setelah itu ada kursi santai. Nah, santai ini dia 20 dengan harganya 210 ya. 20. Lanjut. Kalau udah bisa kita lanjut di info lainnya. Alamat alamat pelanggan saja kita tulis. Jika kita sudah mempunyai alamat CV sumber rezeki, bisa saja ditaruh langsung di alamatnya. Tapi karena kita tidak punya, atau kemarin itu kita tidak menginput alamatnya, jadi kita tulis secara manual, isi dengan manual ya. Untuk keterangannya itu kita CV sumber rezeki. Untuk biaya lainnya itu tidak ada dia ya, tidak ada soal juga keterangan apapun. Jadi kita save saja.
Kemudian itu tanggal transaksi 7 Januari, perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Sumber Rezeki dengan nomor PO 0074 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 6 Januari. Ini kita close saja. Ini Chef CV Sumber Rezeki ini melakukan pesanan ke kita ya. Kita input penjualan, pesanan penjualan. Lalu kita include pesanan oleh CV Sumber Rezeki. CV Sumber Rezeki dengan tanggalnya pun jangan lupa diganti ya teman-teman, di tanggal 7 Januari 2023. Nah, kita ambil fitur ambil penawaran. Nah, ini nih. Kita anggap ini CV Sumber Rezeki itu membeli semuanya ya. Jadi kita lanjut aja. Kita klik lanjut. Kalau semisalkan di soal itu ada keterangannya apa saja yang akan dibeli atau yang akan dipesan oleh CV Sumber Rezeki, berarti nanti di sini tinggal dinonaktifkan saja, dicentang atau tidaknya ya teman-teman. Kita anggap di sini dia dia pesan semuanya. Kita info lainnya nomor PO. Nomor PO-nya itu sesuai yang ada di modulnya ya. Nomor PO-nya di sini 0074. Alamatnya pelanggannya, keterangannya itu kita pakai ini aja. Perusahaan perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Sumber Rezeki dengan gini aja. Untuk tanggal pengiriman kita sama ya, untuk tanggal berapa nih? Tanggal 7/07/2023. Nah, selanjutnya, dan untuk tidak ada biaya lainnya pun juga tidak ada ya. Tapi di modul itu ada keterangan atas pesanan ini CV Sumber Rezeki memberikan uang muka sebesar 5 juta termasuk pajak ya. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri. Nah, ini atas pesanannya ini jangan kita save dulu. Kita langsung ke proses pengiriman. Kita pilih uang muka. Kita pilih uang muka. Nah, total uang mukanya itu 12 juta nih ya. Ini kita 5 juta ya, teman-teman. Ini 5 juta. Nah, total termasuk kena pajak. Ini 07
Ini juga tanggal 07/01/2023. Kita isi info lainnya. Oke. Kayak kita ini keterangannya itu kita ganti jadi uang muka. Nah, kalau sudah bisa kita save ya. Kita save untuk transaksi 7 Januari. Oke, kalau udah transaksi tanggal 8 Januari, tanggal 8 Januari 2003, perusahaan mengirimkan barang pada CV Sumber Rezeki atas pesanan penjualan pada tanggal 7 Januari 2023. Ini kita close dulu. Nah, pesanan yang kemarin itu kita kirimkan sayang sekarang. Nah, ke Sumber Rezeki, berarti teman-teman ke penjualan, ke bagian pengiriman pesanan. Nah, pengiriman pesanan. Lalu kita isi di sini nama pelanggannya itu CV Sumber Rezeki. Nah, untuk tanggalnya pun jangan tanggalnya itu tanggal 8 Januari 2023. 2023. Untuk pengirimannya dia menggunakan mobil box ya teman-teman. Nah, kita ambil fitur. Kita klik ini fitur, kita klik pesanan. Setelah itu ini, nah, nah, di sini tidak ada keterangan ya kalau misalkan CV Sumber Rezeki itu ingin mengambil barang apa aja. Jadi kita anggap ini semua barangnya diambil ya. Mari kita lanjut. Nih, lanjut. Ada keterangannya nih, barang dikeluarkan dari gudang depan. Berarti kita isi saja di sini ubah gudang depan. Depan. Nah, kita ubah. Oke. Kalau sudah, kita pengiriman sudah, lanjut kita ke info lainnya. Perusahaan mengirimkan barang. Perusahaan mengirimkan perusahaan mengirimkan barang kepada CV Sumber Rezeki. Nah, oke, kalau sudah kita bisa simpan ya teman-teman untuk transaksi tanggal 8 Januari. Nah, oke, sudah. Baik, langsung kita lihat. Oke. Lanjut, kita langsung ke transaksi tanggal 9 Januari. Perusahaan melakukan penagihan kepada CV Sumber Rezeki atas pengiriman pesanan pada tanggal 8 Januari 2023. Baik, kita di sini pakai fitur penjualan. Habis itu kita buatkan invoice-nya atau faktur penjualannya. Ya. Setelah itu pelanggannya itu kita cari di CV Sumber Rezeki. Nah, ini kita ganti tanggalnya 9 Januari 2023. Ini fitur ambilnya itu kita ganti ke
pengiriman. Nah, nah kan tadi kan kita udah input. Nah, sekarang kita pilih yang ini. Situ kita input ini. Nah, di situ kita lanjut. Di sininya sudah sesuai ya, teman-teman. Harga dengan kuantitasnya juga. Kemudian kita info lainnya. Di sini kita ganti keterangannya ya, teman-teman. Di sini itu perusahaan melakukan melakukan penagihan kepada CV Sumber Rezeki ya di sini. Kemudian untuk biaya lainnya itu tidak ada ya. Di keterangannya pun juga tidak ada. Habis itu kita lanjut ke bawahnya. Nah, nih. Karena kan tadi CV Sumber Rezeki itu kan memberikan uang muka ya. Jadi sudah kelihatan nih, sudah terinput nih. Sudah terinput dan sudah mengurangi nilai faktornya. Baik, setelah itu kita lihat di bawahnya. Ini informasi pembayarannya. Kita kosongkan. Untuk transaksi tanggal 9 Januari bisa kita save ya, teman-teman. Sudah? Oke, selanjutnya kita transaksi ke tanggal 10 Januari. 10 Januari. Itu penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut. Di situ ada produk meja kerja dengan kuantitas 15, harganya 450.000. Nah, oke, kita penjualan tunai, kita sama. Kita buatkan faktur pajaknya. Nah, ini penjualan, faktur penjualan. Kemudian kita isikan pelanggannya, itu pelanggan umum. Ini tanggal 10 Januari 2023. Kemudian ini transaksi pertama untuk pelanggan umum, jadi kita harus manual dulu nih, teman-teman. Di situ ada meja kursi. Mana ya? Oh, kok nggak ada? Ih, meja kerja. Meja kerja ini ya. Baik. Itu meja kerja dia 15 pieces ya dengan harga 450. Betul. Nah, yang bisa dijual itu kan ada 20. Nah, di sini itu eh, gudangnya itu gudang tidak ada. Kita pakainya gudangnya gudang ini ya, gudang depan. Kita pakainya gudang depan coba. Oke. Tadi kan di gudang belakang itu ada 20. Nah, di gudang depan ini kita ada 40. Berarti kita makainya di gudang depan. Ya.
Habis itu lanjut, kita isi info lainnya. Nomor PO-nya tidak ada karena ini kan transaksinya dia transaksi tunai ya. Jadi kita kasih aja alamatnya, alamat pelanggan umum. Untuk keterangannya itu kita ini aja, penjual secara tunai, penjual secara tunai pada pelanggan umum. Ya. Tanggal faktur pajaknya juga sama seperti tanggal yang ini. Untuk tanggal pengirimannya, tanggalnya itu sama ya teman-teman, tanggal 10.01.2023, samakan. Dan syarat syarat pembayarannya itu kita ganti dia karena tunai jadi COD. Hmm. Nah, ini ada keterangannya nih. Atas produk ini dikarenakan biaya angkut sebesar 100.000, pembayaran langsung diterima dengan transfer Bank Mandiri. Nah, di sini kita tambahkan nih ya, biaya angkut. Beban angkut pembelian sebesar 100.000 dia. Nah, di sini tulis aja biaya angkut pembelian pelanggan umum. Oh ya, ini pembelian secara tunai ya. Nah, karena ini proses tunai, kita harus melakukan proses pembayaran. Yaitu kita langsung ke proses pembayaran. Oke, habis itu kita, bentar, dia tuh make banknya itu tuh Bank Mandiri ya. Mandiri, untuk tanggalnya itu 10 Januari 2023. Nah, untuk harganya itu jumlah yang dibayar itu 7.590. Sama ya, nih nilai pembayaran dengan faktur yang dibayarnya. Ada info lainnya dia menggunakan transfer bank. Keterangannya itu pembayaran pembayaran pembelian tunai pelanggan umum. Kalau sudah kita bisa simpan ya teman-teman, kita save dia di sini. Nah, jadi di tanggal 10 Januari itu kita buat faktur penjualannya, di situ langsung kita proses ke pembayarannya. Oke. Selanjutnya ada di tanggal 11. Kita close dulu yang ini. Yang 11, oke.
Perusahaan menerima penjualan dari CV berkah utama dengan detail barang sebagai berikut. Dia ada meja bundar dan meja persegi dengan kuantitas yang sama 10 dengan harga yang sama juga 370. Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer Bank Mandiri ya. Ini menggunakan pembayaran tunai juga nih di tanggal 11 ini. Dan barang baru dikirim pada tanggal 12 Januari. Kita menu ke preference. Untuk fitur, kita klik dulu fitur penjualannya sebentar ya. Kita fitur penjualan, faktur di mukanya itu kita aktifkan dulu nih teman-teman. Nah, kita simpan ya. Kalau sudah diaktifkan, jangan lupa untuk disimpan ya. Baik, kita langsung ke fitur penjualan. Pilih faktur penjualan. Setelah itu langsung pelanggan, nama nih, CP berkah utama. Untuk tanggalnya itu 11 ya. 23. Ini kita input manual. Dia apa sih meja bundar? Nih, sebanyak 10 dengan harga 350. Di keterangan soal kan tidak ada ya di gudang depan atau gudang belakang. Jadi kita pilih aja yang ada di gudangnya yang di sini ya. Oh, maaf. Sepertinya ada kesalahan. Ini kita hapus dulu. Kita langsung ini, klik ini. Nih, fatur di mukanya. Habis itu kita upload ke rinciannya. Itu ada di meja bundar. Sini ada 10. Lanjut, kita lihat di meja persegi. Meja persegi juga sama ya. Kuantitasnya juga 10 dengan harga 370. Oke, kita langsung ke info lainnya. Nomor PO-nya tidak ada. Ini alamatnya alamat alamat CV berkah utama.
Alamatnya itu menerima 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 penjualan dari CV berkah utama. Untuk tanggal pengirimannya itu dia di tanggal berapa ini? 11/01/2023. Oke, kalau sudah semuanya, kita lihat dulu biaya lainnya itu di soal itu juga tidak ada ya. Habis itu kita langsung ke proses pembayaran. Soalnya kan dia prosesnya itu proses tunai. Kita pembayaran bank dia menggunakan bank Mandiri. Dia menggunakan banknya Bank Mandiri. Jangan lupa ini di tanggal 11 untuk 8.214 ya teman-teman ya. Kita isi ke lainnya transfer bank. Sini tulis pembayaran penjualan aja. Kalau sudah, kita bisa langsung kita save, simpan. Oke. Oke, kita save. Untuk transaksi 11 udah selesai. Kita harus buatkan faktur, aktifin dulu tuh teman-teman faktur di mukanya. Habis itu kita ke faktur penjualan. Habis itu kita isi nomor pelanggan dan tanggalnya. Baik, selanjutnya kita ke tanggal 12 Januari. Untuk tanggal 12 itu, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 11 Januari. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Nah, habis itu kita ke fitur penjualan. Pilih pengiriman pesanan. Kemudian kita pilih di sini CV berkah utama. Mana dia? Tanggalnya itu tanggal 12. Pengirimannya menggunakan mobil box. Oke. Kita fitur ambil faktur di muka. Nah, oke. Nah, ini. Nah, untuk barangnya itu kan ada meja bundar dan meja persegi onjot. Dia kan dikeluarkan dari gudang depan. Jadi kita ubah di sini. Kita pilih depan. Nah, ubah. Ini kan sudah nih diubah di gudang depan. Abis itu kita isi tuh di info lainnya. Nomor PO juga nggak ada. Alamatnya itu alamat CV berkah utama. Habis itu di sini apa ya ini ya? Pengiriman. Aja deh. Pengiriman pesanan. Pengiriman pesanan. Nah, pengiriman pesanan kalau sudah kita save untuk transaksi tanggal 12 Januari. Selanjutnya ada di tanggal transaksi tanggal 13.
Ini perusahaan menerima retur dari CV sumber rezeki atas faktur tanggal 9 Januari. Nah, ini kita close dulu, teman-teman. Kita fitur ke penjualan. Habis itu kita ke pilih retur penjualan. Karena kan di tanggal 13 ini kita ada soal untuk retur ya. Habis itu kita pilih ini pelanggan sumber rezeki. Untuk tanggalnya itu tanggal 13 ya. Nah, habis fakturnya, untuk fakturnya itu di sini ada dua faktur nih. Kita pilih tanggal 9. Kita fitur ambil apa nih? Yang di retur itu cuman kursi bar. Berarti kursi bar itu kita centang, selebihnya tidak kita centang. Oke. Habis itu kita ganti kuantitasnya. Dia kuantitasnya ada di satu pieces ya. Keterangannya itu dikeluarkan di gudang depan. Jadi pas nih ya teman-teman ada di gudang depan. Habis itu kita lanjut. Kita lihat info lainnya. Bar. Di sini ada barang dikembalikan, barang tidak dikembalikan, atau sebagian barang dikembalikan. Kita klik. Tidak ada keterangan ya di sini ya di tanggal 13. Oh, ada nih di sini nih. Untuk barang retur dimasukkan di gudang berarti ada tuh. Berarti barang dikembalikan ya. Alamatnya, alamatnya, alamat CV sumber rezeki. Terima retur. Nah, tanggal faktura itu samain tanggal 13 ya. Nomor faktura tidak ada. Kalau misalkan di modul yang ada soal nomor faktura berarti tinggal diisi ya teman-teman untuk nomor fakturnya. Kalau udah kita ke bawah sini tidak ada keterangan, baik kita langsung kita simpan. Nah, nah, selanjutnya itu ada perusahaan menerima pelunasan dari CV berkah utama atas invoice nomornya dengan pelunasan giro atau bank mandiri. Oke, lanjut. Kita ke fitur penjualan. Kita ke penerimaan. Mana? Penerimaan penjualan. Kemudian kita pilih CV sumber berkah utama. Nah, nah, habis itu kita kalau sudah ke CV ini kita pakai bank Mandiri. Tanggalnya jangan lupa ya, tanggal 13. Kita ambil Victor, ambil
Invoice-nya 9786 ya, samain sama kayak yang di modulnya. Oke, kalau udah lanjut, kita isi di bagian info lainnya, itu dia pakai apa nih, tunai ya, transfer bank. Untuk keterangannya itu pelunasan ya, kita tulis aja pelunasan. Baik, kalau sudah sudah dilihat semuanya. Nah, ya, semuanya sudah ya. Situ kita save. Baik, untuk transaksi tanggal 13 itu sudah selesai. Lanjut ke transaksi ke 5 Januari. Untuk meningkat penjualan, perusahaan memperkerjakan salesman yaitu Bapak Andi dengan komisi penjualan sebesar 3%. Untuk nilai penjualan antara 300.000 rupiah. Ini kita harus nambahin Bapak Andi dulu nih ke dalam karyawan. Caranya itu kita ke perusahaan, kita ke karyawan, di sini Bapak, di sini Bapak Andi, jabatannya dia itu salesman. Untuk tanggal masuknya itu dia di 15 Januari 2023. Udah ya, teman-teman. Ini untuk email dan lain-lainnya karena ini cuma hanya di soal, tidak perlu diisi ya. Kalau misalkan memang itu maksudnya ini hanya di soal, tapi kalau untuk yang dilakukan oleh perusahaan lain itu untuk email, nomor telepon, nomor telepon bisnis, dan rumah itu diisi ya. Karena ini tidak usah diisi. Nah, kita penjualannya, kita checklist. Setelah selesai, kita simpan. Habis itu ke penjualan, langsung ke fitur penjualan. Salah. Komisi penjualan harusnya ya, teman-teman. Komisi penjualan. Karena di soal itu kan tidak ada tuh komisi berlakunya tuh berapa periode. Jadi kita klik aja tuh yang selamanya. Habis itu perhitungan itu komisi salesman. Salesman Andi. Ini kita yang pertama. Nah, ini semua barang ya, teman-teman.
Kan di soal tadi kan ada tuh untuk nilai penjualan antara 300. Jadi kita tulis 300 sampai 1 miliar aja kita. Nah, nih ya. Setelah itu kemudian untuk persentase itu 3%. Terus isinya nilai penjualan ya. Ini nilai penjualan. Ya, betul. Soal absensi kita simpan. Ya, wait. Silakan berbagi masalah berikut. Berikan pada penjual urutan. Oke. Iya, ini yang pertama. Oke. Nah, itu tuh tadi transaksi tanggal 15 udah. Saya lanjut kita ke tanggal 16. Bapak Andi berhasil melakukan Bapak Andi berhasil melakukan eh, Bapak Andi berhasil menjual secara tunai kepada CV Berkah Utama dengan detail sebagai berikut. Kita buatkan faktur penjualannya, habis itu faktur penjualan untuk CV Berkah Utama. Tanggalnya jangan lupa ya teman-teman, tanggal 16. Itu rincian barangnya itu secara manual. Apa sih meja kerja, mana meja kerja? Meja kerjanya itu dia ada di kuantitas 10. Jualnya Andi. Ini depan ya, ini di gudang. Depan ya teman-teman. Oke. Habis itu meja bundar. Dia juga 10. Habis itu meja kaca. Meja kaca 10 lanjut. Kita ubah di sini gudang gudang depan ya. Nah, kalau sudah kita ubah tenaga penjualan juga, tenaga penjualannya Andi. Nah, kita ubah dia ke sini. Alamat CV Berkah Rezeki. Berkah Utama. Keterangannya itu penjualan tunai. Tanggal pengirimannya itu sesuai soalnya 6. Dan untuk biaya lainnya, kita klik biaya lainnya tidak ada ya di soal ya. Nah, di sini itu ada soal CV Berkah Utama mendapatkan diskon faktur sebesar 2%.
Permintaan penjualan diterima melalui Bank Mandiri. Kita isikan dulu diskonnya nih. Ada kan ada diskon nih di bawah sini. Kita isi dia di 2%. Ini kita klik ini dia 2%. Habis itu kita lanjut. Nah, otomatis sudah kelihatan tuh. Secara otomatis nilainya udah ketahuan di sini ya. Kalau sudah, ini kan merupakan transaksi penjualan tunai. Kita langsung ke proses pembayaran. Pembayaran, habis itu cari ini Bank Mandiri ya, ini di tanggal 16. Nah, dia harganya sudah kelihatan. Metodenya transfer, pembayaran tunai. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, yang selanjutnya tanggal tanggal 17. Bapak Andi berhasil menjual sejumlah barang kepada PT Makmur Jaya secara kredit kepada detail berikut. Barang yang dikeluarkan dari gudang depan untuk faktur langsung dikirim ke PT Makmur Jaya. Kita harus mengaktifkan tukar faktur, preferensi, kita menu ke pengaturan, klik preferensi ya teman-teman. Kemudian fitur penjualan, itu tukar faktur. Nah, kalau sudah kita simpan, kita bisa nih menginputkan fitur tukar fakturnya. Habis itu kita langsung ke penjualan. Habis itu ke faktur penjualan. Di sini pada PT Makmur Jaya, untuk barangnya itu ada meja kaca, nih, nih gudangnya gudang depan. Untuk penjualannya itu dia ada oleh Bapak Andi. Baik, lanjut. Selanjutnya kita info lainnya. Alamatnya alamat PT Makmur Jaya. Untuk ini apa sih namanya ya? Keterangannya itu tukar faktur PT Makmur Jaya. Ini langsung ya nih pengirimannya tanggal 17.
Kalau sudah pengirimannya kita pakai kurir. Eh, bukan kurir perusahaan. Perusahaan. Ya, oke. Kalau sudah dicek di sini, tidak ada ya untuk di soalnya. Kita simpan nih ya di tanggal 17. Nah, selanjutnya itu ada PT Makmur Jaya oleh kurir perusahaan dan sebagai gantinya perusahaan menerima bukti tukar faktur dari PT Makmur Jaya. Nah, habis itu kita ke penjualan. Habis itu faktur penjualan. Salah, bukan. Tukar faktur. Ini nggak di sini. Tukar faktur. Tanggalnya itu tanggal 17. Ya, untuk jatuh temponya juga kita samakan. Kita ambil yang faktur tanggal ini. Nih ya, kita ambil fakturannya itu dari PT Makmur Jaya. Ini ya, yang tanggal 16. Eh, iya yang tanggal 17 sih benar. Terus itu lanjut, kemudian kita lihat di info lainnya, keterangannya, kode faktur aja lah. PT apa tadi ya? Makmur Jaya. Oke, habis itu kita simpan. Ih, bentar. Baik, habis itu kita simpan saja ya teman-teman. Baik, selanjutnya itu CV Berka Utama melakukan pemesanan penjualan kepada perusahaan dengan detail sebagai berikut. Kita ke pengetahuan. Ada di penjualan. Penawarannya ini di Ancentang ya teman-teman.
pesanan penjualan, CV berkah utama, dia memintanya itu kursi kerja 45 pcs. Sini juga keterangannya nggak ada ya, mau diambil di gudang depan atau belakang. Kita tinggal lanjut. Habis itu kursi bar itu dia di 75. Terus kita isi di info lainnya. Ini alamat alamat perusahaan. Untuk keterangannya pesanan penjualan. Berkah utama. Tanggal tanggal pengirimannya itu di tanggal 17. Oke, kalau untuk pesanannya udah, habis itu kita simpan ya. Setelah itu, perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan CV berkah utama pada tanggal 27 Januari 2023. Jadi di sini kita akan langsung dulu. Stok untuk dijual dari barang kursi bar tidak mencukupi. Baik, di sini kita ke faktur penjualan. Nah, faktur penjualan. Kita pilih CV berkah utama. Kita ambil fitur ambil dari pesanan. Lanjut. Di sini ada keterangan diambil dari gudang depan. Nah, buka. Barang penerimaan. Tanggal 28, tanggal pengirimannya. Di sini ada
uang muka ya. Iya. Baik. Oke, kalau sudah diinput uang mukanya nih, untuk transaksi tanggal 28 bisa kita save. Habis itu kita lihat dulu di sini di penjualan, di faktur penjualan. Nih, oke, ini adalah transaksi-transaksi dari itu, penjualan-penjualan. Nih, ya. Baik, itu tadi tutorial dari saya untuk modul 3, yaitu modul penjualan. Mohon maaf juga banyak kekurangannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.